Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di awal pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peluang peluang variabel acak. Distribusi sudah ya, distribusi peluang variabel sekarang kita akan menentukan peluang kumulatif. Oke ya, kita akan belajar tentang peluang kumulatif variabel acak diskrit. Ini nanti targetnya adalah UK 4. Tapi sebelum kita masuk ke UK 4, kita review dulu yang UK 3 ya. Oke, silakan dibuka UK 3 halaman 77 nomor 4 ya yang jadi masalah. Oke. Pada nomor 4 di situ dituliskan sebuah kantong berisi 4 butir kelereng kuning ya. 4 kuning ya. Oke, terus 6 hijau. Oke ya. Dari kantong diambil 3 ya. Ya, 3 butir sekaligus ya. Apa bedanya sekaligus dengan tidak sekaligus? Kalau sekaligus itu langsung 3 diambil. Kalau tidak sekaligus bisa 1 per 1. Kalau 1 per 1 nanti ada 2 kasus. Ada pengembalian atau tidak pada pengembalian. Oke, karena di sini sekaligus, berarti ini kasusnya apa? Halo Sultan, sudah siap? Oke ya. Karena sekaligus maka kita tidak akan bisa menentukan itu terambil pertama kali, kedua atau ketiga. Benar atau salah? Benar. Berarti ini kasus kombinasi. Oke ya, kasus kombinasi. Nah, karena kasus kombinasi berarti NS-nya sama dengan berapa? Total bola ada berapa ini? 10 ya. Berarti dari 10 butir diambil di 10 kombinasi di 3. Oke? Gampang kan ya? Belum sudah bilang enggak, berarti enggak mau. Hah? Tahu 10-nya dari mana? Total kelereng dalam kantong. Kenapa di sini 3? Karena diambil 3. Kenapa pakai kombinasi? Karena diambil sekaligus di mana urutan tidak diperhatikan. Oke ya? Clear. Nah, berarti ada 3 tempat. Ya, kita turunkan dari 10, 9, 8. Oke. Dari tempat pertama ada 10 kelereng, tempat kedua ada 9, tempat ketiga ada 8 ya. Karena urutan tidak diperhatikan, maka yang dipengaruhi urutan kita hilangkan. Dibagi 3, 2, 1. Dari mana 3, 2, 1? Karena kita ambil 3 kelereng. Ya. Dari 3 kelereng itu maka akan ada 3, 2, 1 kombinasi urutan pengambilan. Karena urutan tidak diperhatikan maka dibagi dengan itu. Oke. Jadinya hasilnya berapa ini?
Oke. 3 membagi 9. Ya. 2 membagi 8. Ini 1 ya. Oke, berarti berapa? 120. Oke, aman ya. Jadi ada 120 kemungkinan dari pengambilan 3 kelereng dari 10 kelereng. Oke? Sudah ya? Sampai sini ada pertanyaannya? Kalau saya kadang-kadang kombinasi 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial plus 3 faktorial. Tapi hasilnya sama. Benar, sama, benar. Kenapa kok benar? Coba perhatikan di sini. Ya. Perhatikan. 10 dikali 9 kali 8 ya. Dibagi 3 kali 2 kali 1. Tak kalikan 7 faktorial, yang bawah juga tak kalikan 7 faktorial. Ini sama dengan apa? 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Jadi pasti sama. Ya. Oke. Jadi tidak masalah mau pakai formula yang sudah didapatkan, maka sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial dikalikan r faktorial. Ya. Atau juga bisa juga permutasi. Dari mana? Ariel? Dari kamar mandi. Oke, silakan diteruskan. N permutasi R dibagi R faktorial. Ya. Atau bisa juga R permutasi R. Ya, jadi kombinasi itu sebetulnya permutasi dibagi permutasi tempat duduknya tadi. Ya, jadi seperti itu. Oke, sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Nah, Pak Bambang menggunakan ini kenapa? Karena N kombinasi R itu sama dengan N permutasi R dibagi R permutasi R. Ya. Kalau 5 permutasi 2 kan berarti ada 2 tempat kan gitu ya. 5 kali 4 sama dengan 20. Iya. Oke. Jadi permutasi seperti ini. Kenapa Pak Bambang pakai ini? Supaya memudahkan perhitungan bagi Pak Bambang. Oke, karena Pak Bambang nggak suka menghafal, sulit untuk hafal. Ya. Oke. Tuh, Fanya sudah bosen dengar petua dari Pak Bambang. Oke, kebelah pipis, silakan pipis. Oke, yang ini boleh dihapus ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang A. Ya. A yang ditanyakan apa? P X sama dengan 0. Oke. Sekarang yang perlu diperhatikan X-nya itu apa? Kan gitu ya. Nah, sebelum itu biar nanti urutannya bagus, yang ini tak turunkan dulu. Oke. Oke, X ya. X-nya sama dengan apa? Banyak kelereng.
Oke, ingat ya, X adalah banyaknya kelereng hijau yang terambil. Berarti kalau X sama dengan 0 berarti apa? Tidak ada kelereng hijau yang terambil. Oke ya. Jadi X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 itu artinya tidak ada kelereng hijau yang terambil. Atau dengan kata lain apa? Terambil kelereng atau semua terambil kuning. Ya, oke, sudah. Nah, kalau begitu nyari NX sama dengan 0 berarti sama dengan apa? Yang terambil kelereng kuning. Yang terambil berapa? 3. Kuningnya ada berapa? 4. Kombinasi berarti sama dengan berapa? 4, 3, 2 per 3, 2, 1 sama dengan 4. Oke? Ya, sudah ya? Oke. Nah, NS sudah dapat, NX sama dengan 0 sudah dapat ya. Oke. Berarti PX sama dengan 0 sama dengan NX sama dengan 0 dibagi NS sama dengan 4 per 102. Berarti sama dengan berapa? 1 per 30. Selesai. Monggo silakan diamankan. Yuk kita kerjakan yang C. Ya. Yang C. Yang ditanyakan apa itu? PX sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Ini kejadiannya apa? 2 hijau 1 kuning. Perhatikan ya, 2 hijau 1 kuning. Berarti NX sama dengan 2 sama dengan hijaunya ada berapa? 6. Kombinasi 2 dikalikan 4 kombinasi 1 sama dengan berapa? 2 tempat yang pertama 6, 5, 2, 1 4, 1. Berarti sama dengan berapa? 60. Sama dengan 60. Oke. Berarti peluang X sama dengan 2 berarti sama dengan berapa? NX sama dengan 2 per NS sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Oke, gampang ya. Untuk yang D silakan dikerjakan sendiri. Oke. Yang D, Pak Bambang langsung ke jawaban ya. PX sama dengan 3 ya, berarti sama dengan 6 kombinasi 3 dibagi 120. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 120 per 120 sama dengan 1 per 6. Selesai ya. Oke. Sekarang nomor 5. Perhatikan UK 3 halaman 78.
Nomor 5. Yang saya jawab satu aja. Mau A, B, C? Yang B. Oke, yang B ya. Perhatikan di situ dua kotak ya, ada dua kotak. Dua kotak. Berarti ada kotak 1, ada kotak 2. Oke. Masing-masing berisi 5 kartu kuning ya. 5 kuning, 5 putih. Ya. Kartu kuning diberi nomor ya. Kartu putih dikasih nomor 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Setiap kotak diambil satu kartu. Ya, berarti kotak 1 isinya 10 kartu, kotak 2 juga 10 kartu. Diambil satu-satu secara acak ya. Oke, X-nya apa? X adalah jumlah kedua kartu yang terambil. Oke, perhatikan baik-baik. Oke ya, yang 5B berarti yang ditanya adalah X sama dengan 12 ya. X sama dengan 12. X sama dengan 12 ini pasti kejadiannya adalah 2 10 ya. 10 2. Oke. 3 9 9 3 4 8 8 4 5 7 7 5. Yang terakhir 6 6. Oke, berarti ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. N X sama dengan 12 ada sama dengan 9. Berarti PX ya. PX sama dengan 12 dalam. Oh iya ya, 1 ya. Pinter, berarti ada 8. Oke, cakep. Ya. Kartu 6-nya cuma ada. Loh ya bisa toh 66. Kotak 1 kan ada angka 6. Kotak 2 kan ada 6. Ada 2 kotak. Masing-masing kotak ada 5 kuning, 5 putih. Masuk ini 66 ya. Coba dibaca soalnya. Ya, ada 2 kotak ya. Oke, ada 2 kotak. Ya, ada 2 kotak. Kotak pertama, kotak kedua. Ya, masing-masing terdiri dari 5 kuning dan 5 putih. Berarti masing-masing kotak itu ada angka 1 sampai 10. Ya. Oke. Oke, sudah? NS-nya ada berapa? NS-nya ada berapa? NS-nya sama dengan ada 2 tempat karena ada 2 kotak. Masing-masing kotak ada 10. Berarti sama dengan berarti sama dengan berapa? NX sama dengan 12 per NS ya.
Ya. Berarti sama dengan berapa? 9 per 100. Sudah selesai. Kita masuk ke peluang kumulatif. Coba diperhatikan UK4. UK4 halaman 79. Nomor 1 ya. Oke, kumulatif ya. Perhatikan pada nomor 1, X adalah variabelnya, variabel acaknya adalah mata dadu yang muncul dari pelemparan satu dadu ya. Oke ya, pelemparan satu dadu ya. Berarti X-nya nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Sekarang yang ditanya adalah peluang X sama dengan lebih kecil sama dengan 1. Berarti di sini hanya ada Px sama dengan 1. Berarti sama dengan berapa? 1 per 6. Ya, karena hanya ada satu dadu. Satu dadu kemungkinannya ada 6. Muka yang bermuka 1 hanya ada 1. Oke, clear ya? Oke, yang B. Px kurang dari atau sama dengan 3. Berarti ini sama dengan apa? Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3. Muka yang mukanya 1 ada berapa? 1 ya. 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per, berarti sama dengan setengah ya. Oke. Sampai sini aman? Aman. Yuk terakhir yang C. Px kurang dari atau sama dengan, berarti sini adalah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4 ditambah Px sama dengan 5 ditambah Px sama dengan 6. Oke, sudah ya. Berarti berapa ini hasilnya? 1 per 6 plus 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 1 per 6 sama dengan 1. Selesai ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang nomor 2 dulu supaya ada pengalaman, peluangnya nggak sama. Oke, perhatikan nomor 2. UK4 masih di halaman 79 nomor 2 ya. Di situ diketahui X sama Px sama dengan X. Oke, ingat ya, konsentrasi jangan terpengaruh oleh suara-suara lain, konsentrasi pada suara saya. Oke. Ketika X-nya sama dengan 1, peluangnya sama dengan 1/12 ya. Oke. Ketika X sama dengan 2, peluangnya juga 1/12.
Ketika 3 peluangnya juga 1/8. Ketika 4 peluangnya 1/6. Ketika 5 1/6. Ketika 7 1/6. Oh, 6-nya belum ada. Oke. Tujuh 1/12. 8. Ya. Nah, ini apakah distribusi peluang? Perhatikan, apakah ini distribusi peluang? Untuk ngecek ini distribusi peluang atau tidak, maka kita harus cek apakah jumlah peluangnya itu sama dengan 1. Oke. Ya. Kita cek. KPK dari penyebutnya ini berapa? 24. Kalau kita kalikan 24 berarti yang ini 2, 3, 4, 2. Oke. Sudah, kita tambahkan. Yang ini 4 ya. 7, 11, 15, 18, 20, 24. Ya, berarti benar ya. Berarti benar bahwa sigma PX ya. Sigma PX sama dengan XI itu sama dengan 1. Oke, ini berarti distribusi peluang beneran. Karena itu termasuk syaratnya. Oke, yang ditanya adalah yang A sekarang. PX kurang dari atau sama dengan 3. Berarti sama dengan apa? PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Oke, kita masukkan nilainya. PX sama dengan 1 1/12 plus PX sama dengan 2 1/12. PX sama dengan 3 berarti sama dengan berapa ini? 7/24. Oke. Sudah ya? Oke, sekarang yang B. PX lebih kecil sama dengan 5. Berarti di sini sama dengan PX lebih kecil sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4 ya, ditambah PX sama dengan 5. Boleh enggak seperti ini? Oke, berarti sama dengan berapa? 7/24 plus 4/24. Oke, plus 4/24 sama dengan berapa? 15/24. Berarti sama dengan berapa bentuk sederhananya? 5/. Selesai. Monggo silakan diamankan.